Cerita ini akan saya buka dengan rasa duka yang sangat mendalam. Indonesia, Agustus 2025. 9 nyawa melayang di tengah gelombang demonstrasi di tanggal 25 hingga 31 Agustus kemarin. Afan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Saiful Akbar, Ruth Mansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Andika Lufifalah, dan Iko Julian Junior. Mereka bukan sekedar nama, teman-teman. Mereka adalah saksi bisu dari bobroknya rezim yang menolak mendengarkan rakyatnya. Mereka adalah bagian dari tragedi historis yang masih kita rasakan getarnya hingga hari ini. Maka dari itu, pemerintah kita harus benar-benar segera berbenah. Kisah ini berlatar pada tahun 1980. Kita diperlihatkan sekelompok tentara Korea Selatan yang baru lulus dari pendidikan dimobilisasi oleh ajudan jenderal yang bernama Yu Tae-wong, di mana mereka akan menuju ke suatu tempat yang masih dirahasiakan guna membasmi para penyusup komunis dari Korea Utara. Di kota Gwangju, Korea Selatan, kota yang sangat damai, kita diperkenalkan dengan sopir taksi biasa yang bernama Min-woo yang sedang menjemput adiknya dari kuliah yang bernama Jin-woo. Di malam itu mereka berdua tidak langsung pulang, melainkan Jin ingin menuju ke gereja kota karena Jin, selain pelajar, dia juga turut andil dalam kepengurusan gereja itu. Sesampainya di gereja, di malam itulah untuk yang pertama kalinya Min kesengsem dengan senior adiknya di pengurusan gereja itu, wanita cantik yang bernama Shin-e. 안녕하세요. 뭐 달라고? Di lain tempat, kita diperkenalkan supir taksi lainnya, pria super flamboyan yang bernama In-bong. Dan di malam itu dia mendapatkan penumpang yang cukup katrok yang bernama Hyundai bersama dengan pacar satu malamnya. Yang dimana konflik di dalam taksi itu berakhir dengan Bong yang malah dipecundangi. Min dan juga Bong ini saling berteman satu sama lain. Di kedai malam itu, Min meminta saran dari Bong bagaimana caranya untuk bisa mendekati Shin-e. Dan Bong pun dengan pede, dia memberi pencerahan untuk Min guna bisa mendekati dan mendapatkan hati dari Shin-e. Di malam yang sama, ketika Min lagi sibuk di rumah, Jin mencoba dandanan necisnya dan mengatakan bahwa besok seluruh pengurus gereja akan mengadakan piknik di sebuah taman. Sehingga tanpa basa-basi, guna untuk memanfaatkan momen piknik tersebut dengan maksimal, Min pun segera menemui Bong untuk meminta saran PDKT. Dan benar, di keesokan harinya, Min dan juga Bong sudah standby di taman kota untuk menunggu kelompok gereja datang. Bong akan membantu sahabatnya itu untuk bisa melakukan pendekatan dengan Shin-e. Dengan cara, Bong akan menjadi pemandu outbound dadakan di piknik kelompok gereja tersebut. Dan nyatanya hal sederhana itu bisa membantu Min untuk memaksimalkan kesempatan emasnya. Di akhir sore, Min ingin menyelesaikan misinya dengan mengajak bersepeda Shin-e. Namun di kesempatan tersebut, Jin malah usil dengan kakaknya itu yang pada akhirnya terjadi kekocakan ala sinetron SCTV. Di lain tempat, kita tidak lagi disuguhi dua insan saling kasmaran, melainkan kita diperlihatkan unit besar militer Korsel sedang menuju ke suatu tempat. Apa yang sesungguhnya terjadi, teman-teman?
Beberapa hari kemudian, kita kembali diperlihatkan Min yang sedang mengupayakan pendekatannya terhadap Shin E, di mana dia berpura-pura narik di depan rumah sakit Gwangju tempat Shin E bekerja. Dan untuk selanjutnya, Min pun menyuap adiknya agar mau menemaninya untuk nonton bareng Shin E di hari libur nanti. Sedikit background dari keluarga ini ya, Min dan Jin ini yatim piatu. Dan Min, sebagai kakak, dialah yang membesarkan Jin dan menyekolahkannya. Di malam yang sama, kita dibawa ke kediaman Sun E yang sedang makan malam dengan ayahnya yaitu Heung So. Disinilah baru dibuka bahwa Heung So ini adalah seorang pensiunan komandan militer. Dan di malam itu, sangat tumben tiba-tiba mantan prajuritnya berkunjung ke rumahnya yaitu Letnan Kim Sang-won. Sambil minum teh bersama, di sana Heung So mendapatkan kabar dari mantan bawahannya itu bahwa militer tengah digerakkan untuk menjalankan misi di kota Gwangju. Secara teknis misinya belum mendapatkan kejelasan secara detail. Di keesokan harinya, Min kembali lagi meminta saran kepada Bong apa yang harus dipersiapkan jelang kencannya bersama Shin E. Dan plot twistnya adalah Heung So, ayahanda dari Shin E itu adalah pemilik perusahaan taksi yang ditempati Min dan juga Bong. Dan secara teknis, Min ini belum tahu kalau dia sedang naksir sama anak juragannya sendiri. Singkat cerita, tepat pada tanggal 18 Mei 1980, telah terjadi sebuah unjuk rasa dari masyarakat Gwangju karena setelah kudeta yang dilakukan Jenderal Chun di tahun 1979 yang sudah saya ceritakan lewat film 12 The Day. Status Chun di tahun cerita ini adalah seorang jenderal kuat yang kuasai militer setelah kudeta yang dia lakukan, serta dia memegang penuh kendali negara secara de facto. Masyarakat mengencarkan protes mereka di berbagai titik dan menyuarakan tuntutan mereka, di antaranya 1. Pencabutan status darurat militer penuh di Korea Selatan karena Chun sudah memperluas status darurat militer di tahun tersebut yang membuat seluruh aktivitas politik ini lumpuh. Yang kedua, kembalikan demokrasi karena rakyat marah. Majelis Nasional dibubarkan, kampus-kampus ditutup, dan aktivitas politik pun dilarang total. Yang ketiga, bebaskan Kim Dae-jung selaku politisi oposisi pro-demokrasi. Kim Dae-jung ditangkap dengan tuduhan subversif, padahal dia cuma lawan politiknya Chun. Yang keempat, tarik kembali militer dari jalanan Gwangju. Yang kelima, yang terakhir, segera lakukan transisi ke pemerintahan sipil karena para masyarakat sadar Chun selaku jenderal militer sedang mengambil alih kekuasaan negara secara penuh. Jadi, yang ditolak masyarakat sebenarnya adalah rezim militer itu sendiri. Dan apa respon dari para militer itu, teman-teman? Ya, mereka pun menyerbu para demonstran. Di hari yang sama, Min siap nonton bareng sama Shin E, dan keberadaan Jin di sana memang disengaja oleh Min agar Min tidak canggung melakukan ngedate pertamanya. Ketika film sudah diputar, Min dengan cengeng terbawa cerita film tersebut. Namun tidak dengan Jin, Shin E dan yang lainnya yang tiba-tiba terganggu oleh asap yang masuk dari luar bioskop. Dan tiba-tiba satu orang sekarat masuk dari luar yang dikejar oleh militer. Semua penonton pun keluar dan di sanalah mereka melihat kerusuhan tersebut. Ya, itu adalah para demonstran tadi. Para pengunjung bioskop itu pun juga apes ketika komandan militer muncul. Tanpa dia tahu sebelumnya, dia memerintahkan para anak buahnya itu untuk menangkap mereka semua. Sungguh sangat malang, Shin E dikejar sendirian di dalam gang. Dan tidak ada hal lain selain kita melihat dia diterkam oleh militer yang mengejarnya. Apakah Shin E akan dihajar? Minwo datang di waktu yang tepat. Setelah berhasil lolos, mereka berdua pun mencari Jinwo. Dan setelah ketemu, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dan di sini, untuk yang kesekian kalinya, kita diperlihatkan kebrutalan dari pihak militer kepada para demonstran. Keesokan harinya, di kampus tempat Jin kuliah. Di hari itu, dia mendengar kabar dari Won Ki bahwa salah satu teman mereka, yaitu Sang Pil, meninggal dunia
akibat ikut berdemo. Di sanalah semua pelajar marah dan berniat untuk keluar ke jalan dan menuntut keadilan. Namun di sana para barisan dosen mencegah mahasiswa mereka karena hal itu sangatlah berbahaya. Di lain sisi, imbas dari kekerasan di hari kemarin, para gabungan masyarakat sipil semakin intens dalam berunjuk rasa. Dengan barisan yang lebih banyak, mereka ingin menyerbu para militer. Dari barisan itu ada Bong dan si penumpang katroknya yaitu Hyundai, meskipun mereka berdua belum menyadari pernah bertemu sebelumnya. Kita dibawa ke barak militer yang dimana di sana dijelaskan bahwa regu 62 dan 63 sudah dikirim dan mengambil alih Jalan Chong. Tapi semuanya tidak berjalan dengan baik, terutama di Jalan Geum, karena ada pergeseran pendemo dari kelompok mahasiswa ke warga sipil. Sehingga di sana Letnan Kim Sang-won menjelaskan bahwa dia keberatan karena dia akan kesusahan jika memobilisasi pasukan tanpa bisa membedakan mana pemberontak dan mana orang yang tidak bersalah. Dan atas ungkapan tersebut, Sang-won pun ditampar oleh Jenderal Cho Son-ki. Tidak ada yang namanya tidak bersalah. Siapapun yang di jalan, siapapun orangnya, siapapun. Dari semua rakyat Gwangju yang berani protes, maka mereka semua adalah para pemberontak. Dan merekalah para komunis yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Kembali di tengah kota, Min yang sedang narik taksi seperti biasa harus putar balik ketika dia melihat kerusuhan para demonstran versus militer yang ada di depannya. Dan ketika dia memutar haluannya, dia melihat dua orang demonstran terluka parah dan berniat untuk menumpang. Awalnya Min menghiraukan mereka, namun hatinya tidak sampai dan dia pun memutuskan untuk menolong. Namun sayang, kelakuannya itu terlihat oleh petugas militer. Sungguh, kebrutalannya sangat luar biasa teman-teman. Min yang niatnya hanya menolong, berujung dia juga ditangkap di hari itu. Dan mereka pun akan dibawa ke suatu tempat untuk ditahan. Di tengah jalan, ketika ada satu di antara mereka yang menangis, si orang itu malah disiksa habis-habisan oleh militer. Dan di sanalah Minwo memberanikan diri untuk melawan. Dia berhasil meloncat dari truk tersebut dan dengan beringas dia ditembaki oleh para militer. Setelah itu, kita diperlihatkan seorang wanita tua buta yang mendeteksi ada seorang di belakang halaman rumahnya. Dan orang itu adalah Min, yang awalnya dia mengira bahwa orang itu adalah anaknya yang bernama Chang-su yang belum pulang beberapa hari. Setelah bersih-bersih dan diberi baju, Min diminta tolong oleh ibu itu. Jika Min bertemu dengan anaknya, segera beritahu dia. Karena si ibu mendengar bahwa militer banyak membunuh mahasiswa. Di rumah sakit Gwangju, tempat Shin-e bekerja, mereka semua kewalahan menangani banyaknya para demonstran yang mengalami luka parah. Lalu tidak lama kemudian, Min pun datang ke rumah sakit itu untuk menemui Shin-e. Di sana, ketika Shin-e melihat Min yang mengalami luka di kepalanya, Shin-e pun langsung menjahit lukanya. Kembali di tengah kota Gwangju, Hyung-soo melihat dengan jelas para militer menghajar habis-habisan para demonstran. Setelah dia melihat sendiri aksi para militer yang kelewatan batas itu, dia pun berkunjung ke barak militer dan bertemu dengan jenderal pasukan yaitu Choi Seon-ki. Di sana jelas, Hyung-soo protes tentang kelakuan para militer. Apa para militer ini berniat untuk membunuh seluruh masyarakat Gwangju? Namun si jenderal di sana jelas mengungkapkan alasan di balik mobilisasi pasukannya. Gwangju telah diframing sebagai tempatnya para pemberontak, tempatnya para mata-mata dan anggota komunis. Membumi hanguskan mereka semua adalah sebuah tugas yang layak untuk dijalankan. Hyung-soo paham betul bahwa gerakan tersebut pasti tercipta dari jenderal utama militer mereka, siapa lagi kalau bukan Chun Dong-hwan. Terlalu pelik untuk membahas propaganda tersebut. Hyung-soo pun diusir dari sana. Namun satu hal yang pasti, sebelum pergi, Hyung-soo memperingatkan kekuatan militer itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Karena ada yang lebih kuat dari senjata, yaitu persatuan masyarakat. Di malam harinya, Min menunggu adiknya pulang dari kampus. Dan jelas, di sana nampak Jin pulang dengan seragam compang-camping. Hanya satu kesimpulan yang didapat oleh Min, yaitu Jin pasti ikut aksi massa.
Min sangat takut kalau terjadi apa-apa kepada adiknya itu. Namun, Jin sendiri justru malah membantah semua aksi yang dia lakukan demi untuk menyuarakan keadilan bagi sahabatnya yang sudah dibunuh oleh militer. Apakah dia salah untuk menuntut semua itu? Min, dia meminta maaf, mungkin dia terlalu kasar kepada adiknya itu. Tapi semua itu juga didasari atas rasa kekhawatirannya kepada adik sematawayangnya itu. Dan misal jika Jin ini kenapa-napa, bahkan sampai meninggal gara-gara kerusuhan yang sedang terjadi, mungkin Min sudah tidak memiliki alasan lagi untuk meneruskan hidupnya. Di keesokan harinya, di tengah kota, banyak masyarakat bergerumbul untuk bersimpati kepada rakyat sipil yang tewas di tengah jalan. Atas tragedi itu, timbullah benih-benih perlawanan di dalam benak masyarakat. Berbagai pembunuhan kejam ini tidak bisa terus dibiarkan. Ini harus dilawan. Entah dengan cara apa mereka melawan aparat negara, tapi satu hal yang pasti, mereka semua ingin kekejaman itu berhenti. Jin dan semua pelajar bersiap kembali turun ke jalan. Bahkan dosennya sebelumnya menghadang mereka, kali ini beliau justru malah mendoakan seluruh murid-muridnya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bahkan dengan simbolik, dia mengoleskan barir atau krim minyak di kelopak mata Jin guna untuk menetralisir efek dari gas air mata. Karena di tengah kota, aliansi masyarakat sipil semakin menunjukkan perlawanan mereka dengan serius. Hari itu, tanggal 21 Mei 1980, di depan balai kota Gwangju, semua aliansi masyarakat berkumpul dan bersatu padu untuk melawan kesewenang-wenangan militer. Bahkan, di hari itu Min melihat sendiri adiknya berorasi di tengah para demonstran yang membuat Min kembali lagi mengingatkan kepada adiknya itu untuk tidak ikut ke dalam arus kericuan tersebut. Namun, Jin berkata optimis bahwa wakil rakyat mereka telah mendengar bahwa pihak militer telah pergi dari kota mereka. Yang bahkan bisa langsung kita saksikan bahwasanya di sana si wali kota yang berada di helikopter menyiarkan bahwa masyarakat disuruh untuk lebih tenang karena dia sudah mencoba untuk meminta pasukan militer untuk mundur dari Gwangju. Maka dari itu, seluruh masyarakat pun disuruh untuk kembali ke rumah. Semua bersorak gembira, masyarakat menang atas protes-protes berdarah mereka. Bahkan Bong juga menjadi salah satu dari barisan masyarakat yang berbahagia di hari itu. Di tengah sorak gembira para masyarakat, mereka bernyanyi bersama, tertawa bersama, dan melantunkan lagu nasional bersama-sama. Tapi tiba-tiba, kebiadaban apa itu teman-teman? Sungguh semuanya di luar nalar para masyarakat. Bahkan ada sebuah momen yang sangat-sangat menyedihkan ketika ada ayah dan anak yang berusaha untuk menghindari tembakan militer. Di sana sang ayah tidak terselamatkan. Pihak militer terus saja membantai para masyarakat sipil. Hingga satu momen di mana Min melihat adiknya sedang menolong seseorang, di sanalah Jin tertembak dengan telak. Min, di tengah deru tembak yang masih terjadi, dia menangisi adik tercintanya. Tidak ada daya untuk melihat Jin terkapar sekarat karena luka tembak yang menembus perutnya. Di tengah kesedihannya tersebut, tiba-tiba mereka berdua ditolong oleh Haingsu. Min membawa adiknya itu ke rumah sakit yang bisa kita lihat sendiri. Suasana rumah sakit Gwangju sungguh terpenang-panting kewalahan merawat para masyarakat yang kritis. Di sana, Jin langsung mendapatkan pertolongan intensif. Defibrilator yang sudah dilakukan oleh dokter pun tidak bisa berbuat banyak.
detak jantungnya telah berhenti berdenyut. Dan Min, di sana dia hanya bisa menangis, meminta Jin untuk kembali membuka matanya dan pulang bersama. Namun, kehendak Tuhan berkata lain. Jin, adik satu-satunya yang sangat dia sayangi, telah meninggal dunia. Min, pandangannya kosong. Yang dia tahu kini hanya ingin membalas dendam dengan orang-orang yang merenggut nyawa adiknya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sehingga dia dengan nada datar berbicara kepada Shin E untuk menjaga sebentar jasad adiknya. Dia akan melakukan sesuatu dan Shin E disuruh untuk tidak menunggunya. Masyarakat sipil akan benar-benar berperang dengan militer. Dengan kita diperlihatkan Min dan pasukan sipil lainnya menjebol gudang senjata militer untuk mempersenjatai diri mereka. Semua itu ternyata dipimpin oleh Heung So. Di barisan para militer, tiba-tiba ada satu bus tanpa penumpang melaju kencang ke arah mereka. Di sana dengan terseok-seok, satu warga sipil keluar dan mengatakan, "Hidup Gwangju." Dan kini, kita diperlihatkan tentang baku tembak serius yang dilakukan oleh pasukan sipil melawan para militer. Di tengah baku tembak mereka, tiba-tiba datang ambulans dari rumah sakit Gwangju. Keluarlah si dokter dan Shin E yang memang mereka berdua berniat untuk menjadi tim medis di kekacauan tersebut. Yang secara aturan, dalam konflik yang berkecamuk, tim medis harusnya itu dilarang untuk diserang. Namun pada kenyataannya, ketika dokter dan juga Shin E menolong demonstran yang terluka, mereka pun diberondong tembakan oleh pihak militer. Segeralah, Min mengamankan Shin E dari sana. Ketika mereka lari ke sebuah gang kecil, Min dihadang oleh satu militer. Hingga mereka pun berduel. Dan ketika Min terpojok, baku tembak pun kembali memanas. Dan hingga pada akhirnya, Ketua Heung So memberondong pasukan militer dengan heavy machine gun karena mereka secara sembrono mau menembaki putrinya. Dan akibat serangan mematikan yang diberikan oleh Heung So, para militer itu pun menarik diri dan pergi dari balai kota. Pertempuran ganas di hari itu telah dimenangkan oleh masyarakat sipil, sehingga mereka pun merayakan kemenangan mereka di balik senja yang indah. Beberapa hari setelahnya, upacara pemakaman massal pun digelar. Min, dia hanya bisa menangis dan merenung sambil membaca surat yang pernah Jin tulis sebelum dia meninggal. Semuanya berlalu begitu cepat. Sesakit apapun hati yang dirasakan oleh Min, dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan perjuangan belum selesai begitu saja. Setelahnya, tepat di tengah tugu kota, Heung So berdiri tegak memperkenalkan jati dirinya yang sebagai mantan kapten pasukan militer khusus. Semua masyarakat yang berkumpul itu akan dia bentuk menjadi pasukan sipil. Karena, kendati pun mereka memiliki senjata, jika tidak bersatu, mereka akan tumbang oleh para militer brutal yang mencoreng nama militer Korea Selatan itu sendiri. Sehingga, para masyarakat pun tidak akan pernah mundur. Mereka pun kembali ke balai kota. Sesampainya di sana, mereka semua panik melihat Min berdiri tegak di atas gedung balai. Bukan untuk meloncat dan bunuh diri, melainkan di atas sana
Min hanya ingin mengibarkan bendera hitam yang diletakkan di atas bendera negara mereka. Itu diwajarkan oleh seluruh masyarakat Gwangju karena artinya negara mereka sedang berduka. Lalu kita dibawa ke barak militer. Di sana kita diperlihatkan Jenderal Chow Son-ki yang menolak mentah-mentah negosiasi masyarakat Gwangju untuk melepaskan para tahanan. Dan Jenderal Chow menegaskan untuk melakukan pemblokiran seluruh jalan yang menuju kota Gwangju. Dan pastikan juga daerah sekitarnya diamankan dengan ketat karena dia akan segera melakukan serangan berskala total. Keesokan harinya, kita kembali ke kota Gwangju. Semua masyarakat di sana bersatu padu dan saling bahu-membahu untuk melakukan pemulihan. Shin-e sibuk dengan tugasnya sebagai petugas medis. Dapur-dapur darurat juga sibuk memasakkan makanan untuk para warga. Bahkan, di hari yang tenang itu, kita diperlihatkan kedekatan Min dan juga Shin-e yang semakin intens. Meskipun Min secara teknis sampai detik itu belum tahu kalau Shin-e adalah anak dari Heung-so. 현상수배 사진 찍어? 시방부터 안 웃는 사람? Setelah melakoni waktu santai mereka, Heung-so kini mulai menjelaskan berbagai teknis pengoperasian senjata yang mereka miliki dan damage spesial dari setiap senjata. Harapannya, jika militer kembali datang, mereka tidak asal tekan pelatuk. Namun di sana tetap saja si Bong ini selalu berulah dengan segala ketololannya. Di hari itu, TV nasional memberitakan bahwa Gwangju dibutakan oleh mata-mata dan gerilyawan. Semua masyarakat bergabung dalam protes dan situasi pun menegang. Ada sekitar 30 militer terbunuh dalam aksi membasmi para pemberontak. Dan belum ada laporan tentang korban sipil satupun. Kan bangsat ya? Jika media dikontrol tirani, ya bisa apa bos? Media lokal memang selalu berkata sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah. Namun tidak dengan media internasional yang membuat seluruh dunia bisa tahu dan sadar apa yang sebenarnya terjadi di Gwangju, Korea Selatan ini. Dan si bapak gereja dengan bangga mengatakan bahwa media asing berujar kepadanya bahwa dalam 5 hari ke depan para masyarakat akan menang. Tidak hanya itu, pesawat Amerika Serikat akan datang ke Bandara Busan dan akan membantu mereka. Namun di sana Heung-so tetap mengingatkan sifat skeptis yang harus dimiliki oleh seluruh pejuang, bahwa kedatangan Amerika mungkin bukan untuk kepentingan mereka, para masyarakat Gwangju, karena jika Amerika berada di pihak rakyat Gwangju, secara logika konflik ini tidak akan pernah terjadi. Mungkin ungkapan bahwa 5 hari mereka akan menang itu, artis sesungguhnya adalah mereka. Para pejuang kota Gwangju ini hanya punya 5 hari lagi untuk bisa bertahan. Di suatu siang, Hyundai sedang melakukan tugas mengantar para wanita dan orang tua ke titik evakuasi bersama dengan Won-ki, teman sekelas almarhum Jin-woo. Ingat ya? Namun ketika di dalam bus itu, Hyundai ini kebelet memberhentikan perjalanan mereka dan menarik Won-ki untuk mengantarnya menunaikan tugas alam itu. Namun siapa sangka, beolnya itu justru malah membawa malapetaka. Karena apa? Karena tiba-tiba bus yang mereka gunakan itu diberondong pasukan besar militer yang menuju ke kota Gwangju. Sesampainya di markas, dia hanya bisa bercerita dengan ketakutan yang mendalam. Tidak ada satupun dari mereka yang membayangkan bahwa pihak militer akan membawa sejumlah tank untuk menyerang balik. Moral mereka sekejap runtuh. Namun Min-woo terbesit satu ide di dalam kepalanya. Dan ide itu adalah ini. Min-woo mengirim sekotak TNT ke markas militer dengan pesan bahwa di rubahan atau di basement balai kota Gwangju penuh dengan kotak-kotak TNT. Yang artinya, jika militer menyerang balai kota dengan tank mereka, maka radius ledakannya akan melahap tank-tank dan seluruh militer itu juga. Sehingga dengan efektif, para petinggi militer itu pun menarik pasukan tank itu untuk menuju ke Gwangju. Trik cerdas itu pun berhasil. Mereka bersorak gembira melihat tank-tank militer itu mundur. Namun tidak dengan Heung-so. Dia tiba-tiba mendaratkan pukulannya ke arah Min-woo. Hanya karena Min-woo sudah melakukan gerakan tanpa koordinasi
yang sangat beresiko dan dapat mempertaruhkan nyawa anggotanya untuk menyusup ke markas militer guna mengirim kotak TNT tersebut. Apa Minwo benar-benar ingin menjadi pemberontak sungguhan? Atas hal tersebut, hampir terjadi perkelahian antara Minwo dan juga Heung-soo. Di malam harinya, Heung-soo menghadiri undangan dari Jenderal Cho Son-ki. Di sana, si jenderal itu menyuruh Heung-soo untuk menghentikan keributan dan mulai mau mengikuti arus. Bahkan si jenderal mengatakan bahwa jenderal utama mereka yaitu Jenderal Chun memikirkannya. Dia mengatakan bahwa identitas yang berkuasa ini ingin menulis ulang sejarah, maka harusnya rakyat menerima kenyataan tersebut. Mendengar kalimat tersebut, Heung-soo berkeinginan untuk dipertemukan dengan Jenderal Chun Dong-wan secara langsung. Namun sayangnya itu tidak mungkin. Kendati pun para pasukan sipil ini menggunakan ancaman TNT, si jenderal itu tidak peduli meski para pasukannya juga akan ikut mati dalam ledakan. Karena dia menekankan bahwa prajurit hanyalah properti negara. Hidup dan mati mereka hanya sebatas properti, tidak lebih. Dan jika kemenangan itu bisa diraih dari meledakan Gwangju, dia pun tidak keberatan sedikit pun. Keesokan harinya, sangat jelas diungkapkan di sana para petinggi militer harus segera menyelesaikan misi mereka karena media luar sudah mulai sadar. Sehingga keputusan pun dibuat, pasukan militer akan melakukan serangan total di besok malam. Keesokan harinya, sebelum penyerangan total, Letnan Kim menuju ke balai kota, markas para pasukan sipil. Jelaslah Kim ditodong oleh semua orang, namun segera dihentikan oleh Heung-soo. Kedatangan Kim di sana adalah untuk meminta Heung-soo pergi selagi ada kesempatan. Para pasukan militer akan benar-benar melakukan serangan total. Namun di sana Heung-soo sangat menghargai Kim. Namun untuk mundur tidak pernah terbesit di kepala Heung-soo dan seluruh pasukan sipil. Di sore harinya, banyak sekali masyarakat yang berkumpul, terutama para istri. Mereka tahu bahwa pasukan militer akan melakukan serangan total nanti malam. Di sana beberapa istri menangis dan meminta suaminya untuk pulang. Salah satunya adalah Bong. Bong di sana memiliki satu anak dan sang istri meminta Bong untuk pulang demi anak yang harus dibesarkan bersama. Melihat hal tersebut, Minwo menyarankan Bong untuk pulang karena keluarga adalah hal yang lebih penting dari apapun. Bahkan Hyundai menguatkan hal tersebut. Dia tidak ingin Bong berjuang lebih dari ini, yang pada akhirnya meninggalkan anak dan istrinya. Dengan rasa sesak tidak ingin meninggalkan kawan-kawannya, Bong tidak punya pilihan dan dia pun pulang bersama istri dan anaknya. Malam telah tiba. Di balik jendela, Heung-soo melihat bahwa putrinya memiliki kedekatan spesial dengan Minwo. Bahkan dia mendengar bahwa Minwo memohon untuk Shin-e pergi mengamankan diri. Namun Shin-e tidak mau. Dia juga ingin ikut berjuang. Dia tidak ingin banyak orang terluka tanpa pertolongan medis jika dia pergi dari balai kota. Namun sederas apapun Minwo memohon, Shin-e tetap keras kepala. Setelah itu, di loteng, Heung-soo menemui Minwo. Di sana, Heung-soo ingin mengetahui rasa cinta Minwo kepada Shin-e putrinya. Sebelum dia mengungkapkan siapa dia sebenarnya, Shin-e adalah wanita berhati mulia, namun dia sangat keras kepala. Jika Minwo berujar bahwa dia tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya lagi, maka Minwo harus mau menerima perintah untuk membawa Shin-e bersamanya dan pergi dari sini. Dan di detik itulah Minwo mengetahui bahwa Heung-soo adalah ayah dari Shin-e alias calon bapak mertuanya. Cara untuk membuat Shin-e keluar dari wilayah balai kota adalah dengan menugaskan dia berjaga di satu titik. Bersama dengan Minwo, mereka berdua keluar dari balai kota. Dan setelah mereka keluar, Heung-soo segera memberikan komando untuk menutup semua gerbang. Di sanalah Shin-e otomatis mengerti bahwa dia telah dibohongi. Dia pun hanya bisa menangis melalui walkie-talkie yang dibawanya. 아버지, 왜요? 아버지, 다시 한번 말한다. 아버지 안 돼요. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Minwo memberhentikan laju mobil mereka. Di sana, nyatanya dia berniat kembali ke balai kota. Dia berjanji akan melindungi Heung-soo. Jangan perlu khawatir, karena Minwo akan kembali dengan kemenangan. Lalu dia pun memberikan sebuah kalung untuk dibawa Shin-e sesuai surat yang pernah ditulis oleh Jin sebelum meninggal.
bahwa Shin-e menyukai kalung salib. Sekaligus itu adalah simbol bahwa Minwo melamarnya di malam itu juga. Sebelum berpisah, hanya satu kalimat yang bisa Shin-e ucapkan kepada Minwo, "Tolong jemput aku besok." Dan dengan semangat, Minwo menerima permintaan itu sebelum dua insan itu pun melepas pandang satu sama lain. Kembali ke balai kota, detik-detik sebelum penyerangan, pembagian amunisi dilakukan. Shin-e berkeliling untuk mengumumkan orasi keliling guna memperkuat mental warga. Sedangkan Bong memutuskan untuk kembali berjuang dengan teman-temannya. Dan Heung-soo, dia melakukan pidato untuk membangkitkan kembali moral para pasukan sipilnya. Dari hasil orasi keliling yang dilakukan oleh Shin-e, banyak warga-warga lainnya yang berdatangan ke balai kota untuk bergabung dalam pasukan sipil Gwangju. Bahkan, Bapak Pastor Gereja pun akan ikut dalam peperangan yang sebentar lagi akan terjadi. Minwo, dia kembali ke balai kota dan memberikan penjelasannya kenapa dia kembali, di mana dia sedikit berbohong dengan alasan bahwa Shin-e menyuruhnya untuk melindungi Heung-soo. Pukul 4 pagi, tanggal 27 Mei 1980. Operasi militer untuk menyerang pasukan sipil Gwangju telah dilakukan. Dan tanpa lama-lama, para pasukan militer pun melakukan serangan brutalnya. Jelas, pasukan sipil tidak ada apa-apanya melawan pasukan khusus yang terlatih. Mereka semua dibantai tanpa ampun. Di sana, kita diperlihatkan Won-ki yang sungguh sangat ketakutan. Namun, untungnya dia ditolong oleh anggota yang lebih senior. Di lantai atas ada Minwo dan Heung-soo. Di sana, Heung-soo menyarankan para pasukannya yang terluka parah untuk meletakkan senjata dan menyerah. Tidak masalah karena tentara bukanlah tandingan mereka. Namun, sebelum dia mengurusi seluruh anggotanya yang terpojok, tembakan tank menghantam tempat dia berdiri. Semua pasukan sipil tak berdaya. Dari beberapa anggota yang sekarat, mereka mengungkapkan kata-kata terakhir mereka sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Intinya, mereka tidak ada yang menyesal ikut berjuang atas nama keadilan masyarakat Gwangju. 민주입니다. 대한민국. Termasuk Hyundai dan juga Inbong, keduanya sekarat. Namun kendati pun demikian, mereka berdua membuktikan bahwa tidak selamanya orang-orang konyol tidak mampu untuk menjadi pria sejati. Heung-soo dan Minwo, mereka masih bertahan dengan gigih. Namun ketika mereka berada di mulut jalan keluar, Heung-soo membohongi Minwo. Dia kembali menutup pagar dan menyarankan Minwo untuk menjatuhkan senjata dan segera bersembunyi. Hal itu adalah permohonan terakhir Heung-soo dan meminta Minwo untuk menjaga putrinya Shin-e baik-baik. Sekembalinya dia di dalam, Heung-soo mendapatkan laporan dari anggota bahwa halaman belakang balai kota sudah terkepung oleh militer. Ketika dia menyisir ruangan, Heung-soo bertatapan dengan Letnan Kim Sang-won. Tidak ada baku tembak di antara mereka. Dan ketika Heung-soo pergi dari hadapan mantan bawahannya itu, di sanalah dia mendapatkan tembakan telak dari prajurit lain. Sedangkan Minwo, dia menuju ke arah gedung untuk mencari jalan keluar. Namun sayang, bahwa seluruh penjuru gedung sudah dikepung oleh pihak militer. Dia di sana tertangkap basah. Dan ketika dia mendapatkan peringatan untuk meletakkan senjatanya dan disuruh untuk menyerah, apa yang Minwo lakukan, teman-teman? 묵둥하냐 이 개새끼들아!
dan film pun tamat. 우리는 광주를 지켜내고야. 우리를 잊지 마라. 시민 여러분. Insiden ini menyebabkan 207 kematian, 2.392 terluka, dan 987 orang menghilang. Tapi, jumlah sebenarnya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Anggota pemerintah militer didakwa dengan pemberontakan, tapi yang mengawali tembakan terhadap warga masih ditutup-tutupi dan belum teridentifikasi. Baiklah teman-teman, beginilah akhir dari cerita ini. Jika diruntutkan berdasarkan kronologinya, sesuai film yang sudah saya ceritakan, untuk pertama kalian bisa mulai dari 12/12 The Day, di mana di tahun 1979 Korea Selatan kehilangan presidennya, yaitu Park Chung-hee yang ditembak mati oleh orang kepercayaannya sendiri. Negeri itu terjerumus ke dalam kekosongan kekuasaan, dan di tengah kekacauan, seorang jenderal bernama Chun Dong-hwan melancarkan kudeta militer pada tanggal 12 Desember 1979 dengan bayonet dan juga tank. Ia merebut kendali penuh atas angkatan bersenjata. Tak lama setelah itu, pada Mei 1980 yang saya ceritakan di film ini, rakyat menuntut demokrasi. Tapi jawaban rezim adalah peluru. Gwangju menjadi ladang pembantaian. Ribuan nyawa rakyat sipil melayang. Sejarah mencatatnya sebagai luka terdalam bangsa Korea. Meski demikian, kekerasan hanyalah sebuah penundaan, bukan pemadaman. Api perlawanan terus menyala hingga akhir meledak pada tahun 1987 yang saya ceritakan di film 1987 When the Day Comes. Dari kematian seorang mahasiswa, lahir gerakan rakyat terbesar yang memaksa rezim militer membuka pintu demokrasi. Chun Dong-hwan memang sempat duduk di kursi presiden, tapi darah yang ia tumpahkan menjadi warisan kelam, sekaligus bahan bakar perjuangan. Inilah kisah tentang perebutan kekuasaan, tragedi Gwangju, dan lahirnya demokrasi Korea Selatan.